Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pengembangan instrumen penilaian pembelajaran dengan ranah afektif. Next. Baik, sebelum itu, izinkan kami perkenalkan nama anggota dari kelompok apa. Yang pertama, saya sendiri, Kadet Ediwan Suryawan dengan NIM 2111031296, dan teman saya itu atas nama IGD Windu Wahyu Utama dengan NIM 2111031400. Next. Baik, adapun submateri pada kali ini yaitu yang pertama pengertian ranah afektif atau afektif domain, yang kedua pengukuran ranah afektif, yang ketiga tujuan penilaian ranah afektif, yang keempat skala pengukuran sikap, dan yang terakhir adalah tahapan proses afektif. Next. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian ranah afektif akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ranah afektif. Langsung saja, menurut para ahli, ada dua, yaitu Kosasih dan Sanjaya. Menurut Kosasih, ranah afektif mencangkup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap-sikap. Dan menurut Sanjaya, menyatakan bahwa ranah afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Jadi, ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencangkup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai dari seseorang. Pengukuran ranah afektif. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude. Attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Menurut Ellis, dalam buku Asrul dan kawan-kawan mengatakan bahwa sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi. Namun, aspek yang paling esensial dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi. Kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Dari pendapat Ellis tersebut, sikap melibatkan pengetahuan tentang situasi. Situasi di sini dapat digambarkan sebagai suatu objek yang pada akhirnya akan mempengaruhi emosi. Kemudian, memungkinkan munculnya reaksi atau kecenderungan untuk berbuat. Karatwal, Bloom, dan Masria dalam Asrul dan kawan-kawan mengembangkan taksonomi ini yang berorientasi kepada perasaan atau afektif. Taksonomi ini menggambarkan proses seseorang di dalam mengenali dan mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman baginya dalam bertingkah laku. Domain efektif. Karatwal membaginya atas 5 kategori tingkatan, yaitu pengenalan, receiving, pemberian respon, responding, penghargaan terhadap nilai, valuing, pengorganisasian, organization, dan pengalaman, characterization. Dalam buku Asrul dan kawan-kawan, A.J. Nitko mengemukakan bahwa jenjang afektif yang sama dengan pendapat Karatwal, hanya saja uraiannya lebih terperinci pada masing-masing tingkatan. Pembagian ini bersifat hierarkis, pengenalan tingkat yang paling rendah dan pengamalan sebagai tingkat yang paling tinggi. Seseorang memiliki kompetisi pengalaman jika sudah memiliki kompetisi pengenalan.
pemberian respon, penghargaan terhadap nilai pengorganisasian. Jadi kesimpulan, dari beberapa jenjang afektif yang dikemukakan oleh para ahli tersebut atau di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan taksonomi yang berorientasi kepada perasaan atau afektif yang lebih terperinci pada setiap tingkatan serta pengenalan sebagai tingkat yang paling rendah dan pengamalan sebagai tingkat yang paling tinggi. Menurut Astro dan kawan-kawan, afektif harus dikembangkan oleh guru dalam proses belajar. Tentunya sangat tergantung pada mata pelajaran dan jenjang kelas. Namun, yang pasti setiap mata pelajaran memiliki indikator afektif dalam kurikulum hasil belajar. Pengukuran ranah afektif tidaklah semudah mengukur ranah afektif karena tidak dapat dilakukan setiap selesai menyajikan materi pelajaran. Pengubahan sikap seseorang memerlukan waktu yang relatif lama. Demikian juga pengembangan minat dan penghargaan serta nilai-nilai. Pengukuran afektif berguna untuk mengetahui sikap dan minat siswa atau untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. Pada setiap tingkat atau level, pada mata pelajaran tertentu, misalnya seorang siswa mendapatkan nilai tertinggi pada mata pelajaran tertentu belum tentu menyenangi mata pelajaran tersebut. Terus selanjutnya itu tujuan penilaian ranah afektif. Tujuan penilaian ranah afektif dalam Arikunto 2013 ada 4. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan umpan balik atau feedback, baik bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan remedial program bagi anak didiknya. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai, yang diantara lain diperlukan sebagai bahan untuk perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada orang tua, dan penentuan lulus tidaknya anak didik. Yang ketiga, untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkatan pencapaian dan kemampuan serta karakteristik anak didik. Dan yang terakhir, untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku anak didik. Jadi, kesimpulannya, dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa tujuan ranah afektif yaitu untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Harapan semua guru tentunya siswa memiliki sikap dan minat positif terhadap semua mata pelajaran atau materi pelajaran. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah skala pengukuran sikap atau afektif domain akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Baik, ada beberapa bentuk skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, yaitu next lagi sekali. Yaitu yang pertama adalah skala Likert, yang kedua skala pilihan ganda, yang selanjutnya adalah skala Thurston, yang keempat adalah skala Gatman, dan yang kelima yaitu skala diferensial, dan yang terakhir adalah pengukuran minat. Next. Baik, yang pertama yaitu skala Likert. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap sesuatu. Misalnya pada mata pelajaran menari, siswa menunjukkan sikap dari perilaku gemar menari, siswa menunjukkan sikap hormat pada orang tua, dan lain-lain. Nah, skala Likert terdiri dari 2 unsur, yaitu pernyataan dan alternatif jawaban. Pernyataan ada 2 bentuk, yaitu pernyataan positif dan negatif. Sedangkan alternatif jawaban terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, dan tidak setuju. Nah, dengan skala Likert ini, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator
variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pernyataan baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Adapun contohnya yaitu saat saya membaca doa sebelum makan. Nah, itu pilihan pertama itu apakah sangat setuju, yang ke B itu setuju, netral, kurang setuju, dan yang terakhir adalah tidak setuju. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada skala pilihan ganda. Nah, skala ini bentuknya seperti soal bentuk pilihan ganda, seperti namanya yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Contohnya yaitu dalam melaksanakan pembelajaran saya merasa A, saya senang, alasannya karena dapat wawasan, dan B mudah, misalnya karena untuk menjawab, C lumayan sulit untuk mengerjakannya, yang terakhir yang sulit untuk berkonsentrasi. Next. Baik, yang ketiga yaitu skala Thurston. Skala ini adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang bergerak sama. Adapun contoh skala penilaian model Thurston adalah seperti gambar pada PPT, yaitu nilai 1 pada skala di atas menunjukkan sangat tidak relevan, sedangkan nilai 11 pada PPT yaitu menyatakan sangat relevan. Next. Selanjutnya adalah skala Gatman. Skala ini sama dengan skala yang disusun bergaris, yaitu pernyataan yang dirumuskan 4 atau 3 pernyataan. Pernyataan tersebut menunjukkan tingkatan yang berurutan. Apabila responden setuju persyaratan 2, diduga setuju pernyataan 1, selanjutnya setuju pernyataan 3, diduga setuju pernyataan 1 dan 2, dan apabila setuju pernyataan 4, diduga setuju pernyataan 1, 2, dan 3. Nah, contohnya adalah afektif yang indikatornya hormat pada orang tua. Yang pertama, saya permisi kepada orang tua bila bermain ke tetangga. Yang kedua, saya permisi kepada orang tua bila pergi kemana saja. Yang ketiga, saya permisi kepada orang tua bila pergi kapan saja dan kemana saja. Dan yang terakhir yaitu saya tidak pergi kemana saja tanpa permisi kepada orang tua. Next. Baik, yang selanjutnya adalah skala diferensial. Skala ini yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinuum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Dimensi yang akan diukur dalam kategori yaitu baik, tidak baik, kuat, lemah, cepat, sampai lambat atau aktif, sampai pasif. Contohnya yaitu pada slide PPT. Next. Baik, yang terakhir yaitu ada pengukuran minat. Nah, untuk mengetahui atau mengukur minat siswa terhadap mata pelajaran, terlebih dahulu ditentukan indikator. Nah, misalnya kehadiran kelas, keaktifan bertanya, tepat waktu mengumpulkan tugas, dan kerapian. Nah, catatan, mengerjakan latihan, mengulang pelajaran, dan mengunjungi perpustakaan, dan lain-lain. Untuk mengukur minat ini lebih tepat digunakan kuesioner skala Likert dengan skala 5, yaitu sangat sering, sering, netral, jarang, dan tidak pernah. Next. Nah, berikut merupakan contoh format penilaian minat siswa terhadap mata pelajaran. Di mana pernyataan yang pertama itu saya sangat senang mengikuti pelajaran ini. Skala Likertnya yaitu SS ini adalah sangat sering, SR yaitu sering, NT ini netral, JR jarang, dan yang terakhir TP itu tidak pernah.
dan seterusnya. Nah, jawaban yang sangat sering diberi skor 5, sering diberi skor 4, netral diberi skor 3, jarang diberi skor 2, dan tidak pernah diberi skor 1. Selanjutnya, teknik penskoran minat siswa terhadap mata pelajaran dengan item pernyataan 12 butir, maka skor terendah 12 dan skor tertinggi 60. Jika dibagi menjadi 3 kategori, maka skala 12 sampai 27 termasuk minat rendah, 28 sampai 43 berminat dan 44 sampai 60 sangat berminat. Maka dapat dikonversi ke pengukuran kualitatif karena penilaian afektif dilakukan secara kualitatif. Maka 44 sampai 60 sama dengan A, 28 sampai 43 sama dengan B, dan yang terakhir 12 sampai 27 sama dengan C. Nah, paling tidak ada 2 komponen afektif yang penting untuk dinilai setiap mata pelajaran, yaitu sikap dan minat. Sikap terhadap mata pelajaran bisa positif, netral, dan negatif. Tentu diharapkan sikap siswa terhadap semua mata pelajaran positif, sehingga akan muncul minat yang tinggi untuk mempelajarinya. Nah, karena minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi. Untuk mengukur sikap siswa, dapat digunakan pengamatan terhadap siswa dengan menggunakan skala 5, yaitu yang pertama sangat kurang, kedua kurang, yang ketiga cukup, dan yang keempat baik, yang kelima amat baik. Nah, skor untuk masing-masing sikap di atas dapat berupa angka. Pada tahap akhir, skor tersebut dirata-ratakan. Selanjutnya, teknik penskoran minat siswa dengan item 11 butir, maka skor terendah 11 dan skor tertinggi 55. Jika dibagi menjadi 3 kategori, maka skala 11 sampai 12 termasuk cukup, 25 sampai 38 baik, dan 39 sampai 55 amat baik. Maka dapat dikonversikan ke penilaian kualitatif 11 sampai 24 sama dengan C, 25 sampai 38 sama dengan B, dan 39 sampai 55 sama dengan A. Nah, untuk menilai afektif dapat juga dilakukan dengan kolikium, yaitu diskusi mendalam tentang suatu topik tertentu untuk mengungkapkan pengetahuan dan pengalaman seseorang. Kolokium ini dilakukan untuk pelengkap portofolio. Baik, next. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu tahapan proses afektif atau afektif domain. Nah, tahapan proses afektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan, di mana penerimaan ini mengacu pada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. Yang kedua yaitu responsi atau responding. Responding akan terlibat ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Nah, contohnya berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pelajaran. Yang ketiga yaitu acuan nilai. Acuan nilai ini mengacu pada pentingnya nilai atau keterkaitan diri terhadap sesuatu, seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat. Contohnya yaitu mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran. Yang keempat yaitu organisasi atau organization. Tahap organisasi tujuannya adalah pernyataan nilai, juga mengharmonisasikan berbagai perbedaan nilai yang ada dan menyelaraskan berbagai perbedaan. Dan yang terakhir yaitu karakterisasi, mengacu pada karakter seseorang yang dimana tercermin dalam sebuah tingkah laku. Baik, next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu tentang ranah afektif. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.